Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Kepolisian yang ada pada tes akademik Polri. Terima kasih yang sudah dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan komen video ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Oh ya, jangan lupa ditonton video kepolisian lainnya di playlist Kelas Bimbel ya. Ada dari pasal awal-awal. Oke. Langsung saja ke soal yang pertama. Setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Hal tersebut diatur dalam UU Kepolisian pada pasal titik-titik. Nah, berarti ini tentang diberi pangkat yang mencerminkan peran dan fungsinya ya. Nah, itu kata kuncinya, itu diberi pangkat, mencerminkan peran dan fungsinya. Itu ada di pasal 25. Jadi diingat-ingat ya, pasal 25 itu setiap anggota kepolisian diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan serta keabsahan, wewenang, dan tanggung jawab dalam penugasannya. Lanjut, setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang titik-titik. Oke, jadi ini tentang memperoleh gaji yang apa? Nah, memperoleh gaji dan hak-hak lainnya itu yang adil dan layak. Nah, berarti jawabannya adalah yang D, yang adil dan layak. Nah, sambil diingat-ingat, tentang setiap anggota kepolisian yang memperoleh gaji, tentang memperoleh gaji yang adil dan layak, itu ada di pasal 26. Tuh ya. Jadi kalau soalnya dibalik, kalian tetap bisa menjawabnya. Lanjut, untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral, diadakan peraturan disiplin anggota kepolisian. Hal tersebut diatur dalam UU Kepolisian pada pasal titik-titik. Nah, jadi kata kuncinya adalah meningkatkan semangat kerja. Nah, jadi untuk meningkatkan semangat kerja itu diadakan peraturan disiplin. Nah, gitu ya. Jadi kuncinya adalah meningkatkan semangat kerja, jadi dia diadakan peraturan disiplin. Itu ada pasal 27. Oke, ingat tadi ya, kalau dia meningkatkan semangat kerja, jadinya diadakan peraturan disiplin, itu ada di pasal 27. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut, pembinaan kemampuan profesi pejabat kepolisian diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan, serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui titik-titik secara berjenjang dan berlanjut. Nah, ini ada di pasal 32 ya. Jadi, pembinaan etika profesi dan pengetahuan itu melalui ini, pendidikan, pelatihan, dan penugasan. Oke, pendidikan, pelatihan, dan penugasan. Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Ini ada di pasal 32. Lanjut, guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan titik-titik. Jadi untuk menunjang pembinaan profesi itu dilakukan apa? Nah, itu ada di pasal 33. Nah, ini kan 32 ya, berarti penjelasan selanjutnya ada di pasal 33. Nah, jadi dia dilakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, pengkajian, penelitian, dan pengembangan. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, ini ada di pasal 33. Lanjut, sikap dan perilaku pejabat kepolisian negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, sikap dan perilaku Polri itu terikat ya, tidak boleh sembarangan. Jadi sikap dan perilakunya itu terikat pada kode etik profesi kepolisian. Nah, tentang sikap dan perilaku yang terikat di kode etik itu ada di pasal berapa? Nah, ingat-ingat ya. Jadi sikap dan perilaku yang terikat pada kode etik profesi itu ada di pasal 34. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Tugas Komisi Kepolisian Nasional adalah membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian negara Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam UU Kepolisian pada pasal titik-titik.
Nah, ini ya, jadi tugas Komisi Kepolisian Nasional itu ada di pasal 38. Nah, jadi karena ini adalah tugas Komisi Kepolisian Nasional, berarti jawabannya adalah yang E, 38. Lanjut, segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada titik-titik. Oke, ini tentang pembiayaan ya. Jadi pembiayaan itu ada di pasal 40 ya. Segala pembiayaan ada di pasal 40. Nah, jawabannya itu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut, dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Oke, jadi di sini kata kuncinya adalah dalam melaksanakan tugas keamanan itu bisa meminta bantuan TNI, itu ya. Melaksanakan tugas keamanan meminta bantuan TNI itu ada di pasal 41 ya. 41 ayat 1. Nah, jadi itu dalam rangka melaksanakan tugas keamanan dibantu TNI. Pasal 41. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal yang terakhir, Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas dan pemeliharaan perdamaian dunia itu di bawah titik-titik. Oke, jadi polisi Indonesia itu juga membantu aktif di perdamaian dunia, di level dunia. Berarti di bawah, jawabannya adalah di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bendera PBB. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, itu ada di pasal 41 ayat 3. Oke, sekian pembahasan mengenai Undang-Undang Kepolisian kali ini. Semangat belajarnya. Semoga kalian lolos menjadi anggota Polri. Amin. Jangan lupa untuk ditonton semua video Kepolisian kelas bimbel agar kalian lebih banyak pengetahuannya mengenai Undang-Undang Kepolisian ini. Udah ada ya di YouTube kelas bimbel dari pasal yang awal-awal. Semangat belajarnya.